teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat para teman-teman dan para penonton yang sedang menyaksikan video yang akan saya presentasikan hari ini. Perkenalkan, nama saya Satria Pratama Adriansyah. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Cenderawasih, Jayapura. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional. Baik, yang hari ini saya akan presentasikan adalah tentang hukum internasional sebagai sumber hukum dalam sengketa internasional, diproduksi oleh saya sendiri. Baik, kita di sini akan lihat outline-nya. Yang pertama kita akan membahas tentang hukum internasional, sumber-sumbernya, pengaturan yang dilanjuti sampai diakhiri menuju sampai ke kesimpulan. Baik, mari kita sebelum basa-basi, mari kita langsung lanjut ke pembahasan pertama, yaitu pembahasan hukum internasional. Baik, hukum internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat internasional. Hukum internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum internasional publik dan hukum internasional perdata. Slide kedua kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum internasional. Sumber hukum atau the source of law merujuk pada sumber asli kewenangan yang memiliki kekuatan mengikat dalam hukum. Terdapat dua jenis sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum formal hukum internasional adalah faktor yang menjadikan suatu ketentuan hukum berlaku secara umum. Dalam konteks hukum internasional, sumber hukum formal mencakup perjanjian internasional, treaty, dan kebiasaan internasional atau international custom. Sumber hukum formal ini digunakan sebagai landasan legalitas produk hukum. Sumber hukum material hukum internasional ini mengacu pada substansi dan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat internasional. Ini mencakup prinsip-prinsip hukum yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Asas hukum adalah ketentuan yang mengatur perilaku umum, sementara ketentuan hukum perinci perilaku individu dalam bentuk ketentuan hukum. Dalam esensi, sumber hukum formal menentukan bagaimana suatu ketentuan hukum menjadi berlaku, sementara sumber hukum material berkaitan dengan substansi dari ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat internasional. Kedua sumber ini berperan penting dalam pembentukan dan penerapan hukum internasional. Baik, kita akan lanjut ke slide ketiga, yaitu pengaturan sumber hukum internasional. Dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau International Court of Justice mengatur sumber-sumber hukum internasional. Statuta ini berlaku untuk organisasi internasional dan berfungsi sebagai dasar bagi penciptaan dan operasi organisasi internasional. Sumber-sumber hukum internasional yang diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta mencakup: satu, yang pertama, perjanjian internasional atau treaty yang melibatkan negara-negara dalam perjanjian dengan hak dan kewajiban yang timbul darinya. Yang kedua, kebiasaan internasional yang mencerminkan praktik umum yang diterima sebagai hukum oleh negara-negara terkait. Ketiga, prinsip atau asas hukum yang menjadi dasar bagi sistem hukum modern di dunia, termasuk dalam hukum internasional. Dan yang terakhir, keempat, keputusan pengadilan dan ajaran dari para sarjana yang digunakan sebagai sumber hukum tambahan atau subsidiary dan pedoman dalam penentuan hukum. Pasal 38 ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional memberikan wewenang dari International Court of Justice untuk memutuskan kasus berdasarkan prinsip-prinsip umum dan secara adil, atau dalam kata lain ex aequo et bono. Sumber-sumber hukum ini tidak memiliki urutan kepentingan tertentu dan tergantung pada pandangan hakim dalam memutuskan sengketa. Mereka mengikat negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional dan prinsip, atau dalam kata lain pacta sunt servanda, berlaku dan mengharuskan negara-negara mematuhi perjanjian yang telah ditandatangani. Dalam penyelesaian sengketa lintas negara, hukum internasional termasuk perjanjian internasional dan kebiasaan internasional harus menjadi landasan yang dipegang. Hal ini mengakui traktat sebagai sumber hukum formal dan statuta sebagai sumber hukum material. Slide keempat kita akan membicarakan tentang hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional. Baik, hukum internasional memiliki peran penting sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa lintas negara. Sengketa ini seringkali timbul karena kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat dalam mencangkup fakta, hukum, atau isu politik. Sengketa internasional adalah perselisihan di mana pernyataan atau tindakan suatu pihak ditolak atau ditentang oleh pihak lain. Dalam potensi melibatkan hukum internasional meskipun tidak selalu melibatkan negara-negara. Dalam menyelesaikan sengketa internasional, terdapat dua kategori metode yang dapat digunakan,
yaitu melalui jalan perdamaian dan melalui paksaan dengan kekerasan. Berikut kita akan lanjut ke slide kelima yang membicarakan tentang penyelesaian sengketa secara damai. Ya, penyelesaian sengketa secara damai melibatkan berbagai metode yang dapat digunakan ketika pihak-pihak yang bersangkutan sepakat untuk mencari solusi yang bersahabat. Berikut ada beberapa cara penyelesaian sengketa internasional yang umum. Yang pertama, arbitrasi. Sengketa diajukan kepada para arbitor yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Keputusan arbitrase harus dijalankan dengan itikat baik oleh negara-negara yang terlibat. Yang kedua, kita akan bicarakan tentang penyelesaian yudisial atau judicial settlement. Ini melibatkan pengadilan yudisial internasional yang mengacu pada aturan hukum dalam penyelesaian sengketa. Ada dua jenis pengadilan internasional metode yang dapat digunakan ketika pihak-pihak yang bersangkutan sepakat untuk mencari solusi yang bersahabat. Berikut ada beberapa cara penyelesaian sengketa internasional yang umum. Yang pertama, arbitrasi. Sengketa diajukan kepada para arbitor yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Keputusan arbitrase harus dijalankan dengan itikat baik oleh negara-negara yang terlibat. Yang kedua, kita akan bicarakan tentang penyelesaian yudisial atau judicial settlement. Ini melibatkan pengadilan yudisial internasional yang mengacu pada aturan hukum dalam penyelesaian sengketa. Ada dua jenis pengadilan internasional. Yang pertama, permanen dan khusus. Contohnya adalah Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Yang ketiga adalah negosiasi. Pihak-pihak yang terlibat berdiskusi untuk mencari solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Negosiasi berfokus pada diskusi antara pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, ada metode mediasi. Mediasi adalah pihak ketiga berperan sebagai mediator komunikasi untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Mediator memberikan saran dan penyelesaian yang tidak mengikat. Yang kelima, ada konsiliasi. Metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga baik permanen maupun ad hoc untuk membantu mengatasi perbedaan pemahaman antara pihak yang bersengketa. Usulan penyelesaian dari konsiliator tidak mengikat secara hukum. Yang keenam, ada metode jasa-jasa baik atau good offices. Pihak ketiga membantu mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan memberikan solusi terkait masalah tersebut. Pihak ketiga tidak ikut serta dalam perundingan mendalam mengenai sengketa. Metode terakhir yang ketujuh adalah pencarian fakta atau inquiry. Digunakan untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan pembentukan komisi atau badan internasional yang bertugas menemukan dan mendengarkan bukti-bukti terkait. Tujuannya adalah untuk membentuk dasar bagi penyelesaian sengketa, mengawasi pelaksanaan perjanjian internasional, dan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan internasional. Metode-metode ini dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian sengketa internasional yang bersifat damai dan bersahabat, tergantung pada keadaan dan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Penyelesaian sengketa dengan kekerasan. Baik, penyelesaian sengketa dengan kekerasan dapat mencakup beberapa cara, di antaranya yang pertama adalah perang dan tindakan bersenjata non-perang. Konflik bersenjata dengan tujuan menaklukkan negara lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak. Perang adalah upaya untuk memaksa negara lawan tunduk pada syarat-syarat tertentu. Yang metode kedua adalah retorsi, tindakan pembalasan yang diambil oleh suatu negara sebagai tanggapan terhadap tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain. Retorsi dapat berupa tindakan-tindakan tidak sah yang tidak bersahabat, seperti menggunakan hubungan diplomatik atau mencabut privilege diplomatik. Metode ketiga membicarakan tentang tindakan-tindakan pembalasan atau reprisal, upaya negara-negara untuk mendapatkan ganti rugi dari negara-negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya sebagai pembalasan. Tindakan reprisal ini melanggar hukum internasional. Yang keempat, adanya intervensi. Intervensi adalah campur tangan suatu negara dalam masalah negara lain dengan tujuan mengubah situasi yang ada. Intervensi seringkali memerlukan tindakan memaksakan dan dapat mengganggu kemerdekaan politik negara yang terkena dampak. Metode-metode ini melibatkan tindakan lebih agresif dan tidak damai dalam menyelesaikan sengketa internasional dan seringkali dapat memicu konflik yang lebih besar. Baik, berikutnya kita akan lanjut ke contoh kasus slide ke-7. Contohnya seperti contoh kasus sengketa internasional Indonesia dengan Singapura terkait reklamasi wilayah. Baik,
Singapura pernah melakukan reklamasi pantai karena luas wilayah daratannya yang sempit dan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk serta pertimbangan ekonomi dan bisnis, sebagian besar pantai di Singapura telah direklamasi untuk menambah sekitar 160 km persegi lahan. Reklamasi memerlukan bahan seperti pasir laut yang diimpor, termasuk dari Indonesia, khususnya di daerah Kepulauan Riau. Sejak tahun 1966, Singapura telah melakukan reklamasi pesisir yang telah meningkatkan luas wilayah kota dari 581,5 km persegi pada tahun 1960 menjadi 697,2 km persegi. Reklamasi ini efisien dalam meningkatkan luas daratan Singapura yang mencapai 766 km per tahun 2000. Ini juga mengubah posisi laut teritorial Singapura dan rute pelayaran lautnya. Reklamasi ini menguntungkan Singapura dengan meningkatkan luas wilayah yang dimilikinya, namun hal ini berdampak kekurangan wilayah perairan Indonesia. Indonesia telah menghentikan ekspor pasir laut ke Singapura sejak 2003 yang digunakan untuk reklamasi pesisir Singapura. Kedua negara, Indonesia dan Singapura, memiliki perbedaan pendapat mengenai reklamasi pantai Singapura. Sebagai dasar penentuan batas laut dan zona ekonomi eksklusif, Indonesia mengacu pada UNCLOS Pasal 60 yang menyatakan bahwa pulau buatan, instalasi, dan pembangunan buatan tidak memiliki status pulau, tidak memiliki laut teritorial sendiri, dan tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif. Pemerintah Indonesia telah menggunakan berbagai alat hukum internasional untuk menyelesaikan masalah perbatasan maritimnya dengan Singapura. Kedua negara tersepakat untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai, sesuai dengan UNCLOS 1982 dan Konvensi Penyelesaian Damai Isu-isu Internasional yang mereka tanda tangani. Indonesia sedang mencari solusi diplomatik untuk konflik ini melalui dialog bilateral. Baik, itu contoh kasus yang saya dapat sebutkan untuk sekarang. Mari kita lanjut ke slide kesimpulan. Baik, yang saya dapat simpulkan dari materi yang telah saya presentasikan hari ini adalah kalau hukum internasional adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh negara-negara berdaulat untuk mengatur norma dan standar yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah, serta interaksi dengan negara lain. Sumber hukum internasional diatur dalam Pasal 38 Ayat 1 Statua Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, dan ini mengikat pihak-pihak atau negara-negara yang terlibat dalam hukum internasional. Hal ini menyebabkan oleh ketentuan Fakta Sunt Servanda, di mana negara-negara yang mengikatkan diri pada perjanjian internasional harus mematuhinya. Selain itu, terdapat berbagai cara bagi negara-negara untuk menyelesaikan konflik dalam hukum internasional, dan pemilihan strategi penyelesaian konflik tergantung pada kesepakatan pihak-pihak yang berselisih. Dalam konteks sengketa antara Singapura dan Indonesia mengenai reklamasi wilayahnya, keduanya memilih penyelesaian damai melalui cara diplomatik, merujuk pada UNCLOS 1982, dan berpegang teguh pada aturan tersebut untuk menyelesaikan sengketa perbatasan maritim mereka. Sekian dan terima kasih yang dapat saya presentasikan hari ini. Baik, nama saya Satria Pratama Briansa. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.